Shalom Jemaat Every Nation Surabaya dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di pekan doa dan puasa ini? Saya percaya kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita belajar mengenai mujizat, keajaiban Allah, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia sehingga kerajaannya semakin maju. Senang sekali kita telah sampai di hari kelima dan di hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kita akan melihat peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Allah dan kali ini adalah mujizat pembebasan. Saudara mendengar kata pembebasan, bagaimana perasaan saudara? Pasti menyenangkan bukan? Kita semua suka pembebasan, bebas dari keterikatan, terikat oleh hutang, roh jahat, terikat oleh kebiasaan buruk, bebas dari kecanduan, pola hidup yang berdosa, sakit penyakit, perasaan bersalah, dan sebagainya. Tapi bagaimana bila peristiwa pembebasan yang kita alami justru seakan membawa kita masuk dalam situasi yang lebih sulit lagi? Inilah yang juga dialami dan dihadapi oleh Paulus dan Silas waktu di Filipi. Saudara, ketika Paulus dan Silas di Filipi, mereka bertemu dengan seorang hamba wanita yang dikuasai roh jahat yang dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Perjumpaan wanita ini dengan murid Kristus membuat wanita ini akhirnya mengalami kebebasan dari roh jahat. Namun, karena itulah Paulus dan Silas akhirnya dibawa kepada pejabat-pejabat pemerintahan Roma, dicambuk, dan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana bisa? Bukankah Tuhan telah dimuliakan? Bukankah Paulus dan Silas telah melakukan kebenaran? Bahkan wanita itu mengalami kelepasan. Tapi mengapa Paulus dan Silas justru diperlakukan dengan tidak adil, dituduh melakukan kejahatan, dicambuk, dan harus mendekam dalam penjara? Mengapa sepertinya Tuhan tidak membela umat-Nya? Saudara, ada masanya ketika kita telah melakukan kebenaran, kita meninggikan Tuhan, namun ada hal buruk yang segera masih dapat terjadi setelah itu. Kita mungkin berada dalam situasi yang gelap, diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Dan mungkin kita bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika kita mengalami itu semua? Di mana pembelaan Tuhan waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang menentang kita? Apa rencana Tuhan untuk kita di balik semua ini? Dan saudara, di masa-masa itulah kita perlu melihat dengan cermat bagaimana kita berespon. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Di ayat 25 dikatakan, "Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Ayat 26, "Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua." Wow, saudara, di masa sulit seperti itu, respon Paulus dan Silas adalah tetap berpusat kepada Tuhan. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Sama seperti kita di masa sulit, saudara, kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan tentang kita semata. Mari ganti kebiasaan mengeluh kita dengan memuji Tuhan. Zaman sekarang ini kita sering mendengar nasihat supaya orang bersikap jujur dengan perasaan mereka. Itu tidak keliru. Namun yang menjadi masalah ketika hal itu membuat orang jadi lebih suka mengeluh, lebih mudah untuk mengeluh dengan keadaan mereka, dan bukan belajar mengarahkan pikiran dan perasaan mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal Allah kita adalah Allah yang membuat mujizat, kita punya keyakinan untuk memuji Dia, bahkan di dalam keadaan yang paling gelap dan sulit sekalipun. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Kita dapat melihat apa yang Allah lakukan dengan luar biasa di sekeliling kita, bahkan melalui hal-hal yang sepertinya natural, sepertinya biasa. Bahkan kejadian alam seperti gempa bumi pun menjadi cara Tuhan menyatakan mujizat pembebasannya kepada Paulus dan Silas. Dan mujizat pembebasan ini tidak hanya mengenai Paulus dan Silas, saudara.
Kalau kita baca, saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tahanan-tahanan yang lain yang berada bersama-sama dengan mereka mendengarkan mereka. Dan ketika gempa bumi terjadi dan pintu penjara terbuka, semua orang tahanan pun terlepas. Saudara, apa yang kita lakukan bagi Tuhan dalam masa sulit kita sanggup dipakai Tuhan untuk menolong orang lain mengalami pembebasan dan bahkan menerima Injil. Mari kita teruskan membaca di ayat 27 sampai 34. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilun mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, ketika Paulus dan Silas bebas, mereka tidak langsung pergi meninggalkan penjara. Mereka masih bertemu dengan kepala penjara dan mencegahnya yang waktu itu hendak mencabut nyawanya sendiri. Dan bahkan di masa itu mereka mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara tersebut. Saudara, Paulus dan Silas ditempatkan Allah dalam penjara bukan dengan tanpa tujuan. Di sana mujizat Allah terjadi dan bahkan ada kelepasan bagi orang-orang dan keselamatan kekal bagi kepala penjara dan seisi keluarganya. Saudara, kita mungkin saja berada di dalam kesesakan, dalam tekanan, keterikatan, dan dalam tempat yang gelap, dalam ketidakpastian. Namun, mari kita percaya ketika Tuhan mengizinkan menaruh kita di sana, Tuhan jugalah yang sanggup melakukan mujizat-Nya untuk membebaskan kita. Dan apabila kita memiliki respon yang benar dalam keadaan sulit, memusatkan fokus kita kepada Tuhan, kita bukan saja akan dapat melihat bagaimana mujizat Allah terjadi, tetapi juga melihat bagaimana Dia akan memakai hidup kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya ingin mendorong kita semua untuk merindukan dan minta agar Tuhan membebaskan kita, bukan supaya kita saja yang mengalami kebebasan, tetapi bahkan untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang sedang di dalam tempat gelap yang sama. Mungkin mereka juga mengalami keterikatan dosa, dan bahkan belum percaya pun. Untuk semua orang, kita merindukan agar mereka dapat melihat dan mengenal Allah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang adalah pembuat mujizat. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan, setiap kami, dimanapun tempat kami saat ini Tuhan, dengan keadaan kami saat ini Tuhan, seberapa gelapnya kami, seberapa dalamnya kami Tuhan, di tempat yang penuh dengan kesesakan Tuhan. Di tempat-tempat yang kami mungkin tidak paham Tuhan, ketika kami diperlakukan dengan tidak adil, bahkan ketika kami telah melakukan hal yang benar. Tuhan, Engkau kenal kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami ada di tempat tersebut Tuhan, Engkau mau menyatakan rencana-Mu, Engkau mau menyatakan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu Tuhan, membebaskan setiap kami Tuhan, dan bahkan hidup kami pun Tuhan akan Engkau pakai Tuhan untuk agar Injil semakin diberitakan sehingga Engkau semakin dikenal. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memakai hidup kami. Biar di sepanjang tahun ini
kami boleh mengikuti Engkau, kami boleh mempercayai rencana-Mu Tuhan, lebih daripada apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.